Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia pasti akan mati. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menghindar dari kematian. Jika saatnya tiba, malaikat Israel akan datang dan mencabut nyawa kita. Mungkin beberapa sanak keluarga dari kita sudah berada di akhirat. Kita pun sering melakukan ziarah ke makamnya untuk mengirimkan doa. Hanya hal tersebut yang bisa kita lakukan selama di dunia untuk sanak keluarga yang sudah berada di akhirat sana. Ada juga yang membacakan surat Yasin pada saat berziarah kubur. Lalu apakah membaca surat Yasin saat berziarah diperbolehkan dalam Islam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut gelaran hukum membaca surat Yasin saat ziarah kubur versi dari Magenta Islam. Membaca surat Yasin saat berziarah. Usia kita di dunia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Semua sudah diatur olehnya. Kita sebagai manusia tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan, agar saat sudah menemui ajal, kita akan menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Mungkin beberapa sanak keluarga kita sudah ada yang mendahului ke akhirat. Saat sudah seperti itu, kita pun hanya bisa berziarah ke makamnya dan mendoakan almarhum. Ada beberapa orang yang baca Al-Quran saat berziarah. Hal ini diperbolehkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya. Ada seorang yang baca Al-Quran di samping kubur, lalu kemudian dilarang oleh Imam Ahmad bin Hambal. Namun sang peziarah mengenal sang periwayat hadis yang meriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku meninggal, tolong bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Jadi Abdullah bin Umar ketika mati dibacakan itu di atas kubur. Hal itu merupakan amal sahabat. Hal tersebut menjelaskan membaca Al-Quran saat berziarah tidaklah dilarang. Banyak orang juga yang membaca surat Yasin saat berziarah tidak menjadi sebuah larangan, karena banyak sekali keutamaan dari surat tersebut. Dalam lanjutan dakwah Ustadz Abdul Somad dijelaskan keutamaan surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya, dia sudah diampuni dosanya. Apa status kualitas hadis ini? Kata Imam Abdul Qasir Firsir, Al-Quran lil Azim bisa diamalkan. Dan isi Yasin itu memang mengingatkan kita kepada mati. Dengan keutamaan yang ada, kita semakin mengingat kematian dan semakin bisa mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersyiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ziarah kubur pernah dilarang. Sahabat beriman, pada saat ini memang sudah banyak orang yang melakukan ziarah kubur. Ternyata berziarah kubur sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Tentunya, para sahabat mendoakan para keluarga atau sanak keluarga yang telah meninggalkan dunia. Tetapi pada awalnya Rasulullah SAW pernah melarang untuk melakukan ziarah. Hal tersebut dikarenakan saat itu ajaran Islam baru masuk dan tingkat keimanan para sahabat dan umatnya masih belum stabil. Di masa transisi tersebut, mereka masih terbiasa melakukan tradisi lama yang bisa mengakibatkan kembali tersesat ke dalam kemusyrikan. Karena masih banyak umat yang berziarah kubur pun, mereka selalu melakukan perbuatan yang menuju hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Saat para sahabat telah menunjukkan keimanan yang sudah kuat, serta telah membuktikan meninggalkan segala tradisi yang berujung kemusyrikan, barulah Rasulullah SAW memperbolehkan untuk berziarah kubur. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, dan aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
kebahagiaan almarhum yang mendapatkan doa. Saat ajal sudah menjemput di akhirat nanti, tidak akan ada yang menemani kita, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Segala hal yang bisa membantu kita adalah hanya amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama di dunia. Selain itu, bagi yang masih hidup di dunia, bisa membantu para sanak keluarga yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan mengirimkan doa. Hal tersebut membuat almarhum merasa kebahagiaan. Sebagai contoh adalah ketika berziarah ke makam orang tua dan mendoakan mereka, maka kebahagiaan pun akan dirasakan oleh mereka di akhirat sana. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang berbunyi, bila salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya kekuatan doa sangatlah luar biasa. Dengan doa kita pun bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, kita juga bisa membuat orang lain ikut berbahagia pula. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.